Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu di setiap ibadah yang kita bangun, Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kita, karena Tuhan tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dimanapun dan kapanpun, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Marilah ibadah pada malam hari ini kita awali dengan nyanyian pembukaan, yaitu Kidung Jemaat 242 ayat yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita waktunya memasuki panggilan ibadah. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah, Sang Pencipta, Yesus Kristus, Sang Penyelamat, dan Roh Kudus, Sang Terang Kehidupan. Amin. Kembali kita memuji dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 387 ayatnya yang pertama. Sudi menebus yang hina bagaiku, namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya yang terkasih di dalam nama Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita memohon kepada Tuhan agar segala apa yang difirmankan Tuhan boleh termaterai dalam hati kita. Mari kita berdoa. Segala pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, bukan semata-mata untuk kesenangan hati kami, tetapi semua itu untuk memuliakan namamu ya Bapa. Biarlah apa yang hendak kami dengar, apa yang Tuhan sabdakan boleh termaterai dalam kehidupan kami. Buka hati kami ya Tuhan untuk boleh menerima sabdamu. Biarlah firman Tuhan yang senantiasa bergema dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yesaya 43 ayatnya yang pertama dan sampai yang ke-7, yang diberi judul Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu.
Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mendengarkan, marilah kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 55 ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Ya Roh Kudus, melayanglah di atas yang gelap, di hati kacau dan resah, ciptakanlah terang. Salam Bapak Ibu yang terkasih, kita pada malam hari ini renungan kita diberi judul Jangan Lengah. Salah seorang jenderal dari Amerika Serikat yang bernama Jenderal Douglas MacArthur pernah berdoa untuk putranya yang bunyinya seperti ini. Tuhanku, aku mohon janganlah pimpin putraku di jalan yang mudah dan lunak, namun tuntunlah dia di jalan yang penuh dengan hambatan, kesulitan, dan tantangan. Luar biasa doa dari seorang ayah untuk putranya. Kedengarannya kita memang seperti aneh. Kebanyakan kalau kita berdoa untuk anak-anak kita mohon yang terbaik. Kita mohon yang untuk dimudahkan, untuk dilancarkan. Semuanya serba minta yang enak-enak. Tetapi seorang Jenderal Douglas MacArthur ini justru berdoa buat putranya, meminta agar Tuhan jangan memimpin putranya ke jalan yang mudah, ke jalan yang tidak penuh dengan kesulitan, tidak penuh dengan hambatan. Semuanya dilakukan Jenderal Douglas untuk kebaikan putranya. Memang sepertinya aneh, tetapi melalui doa ini Jenderal MacArthur menyampaikan harapan agar putranya atau para muda yang memiliki tekad semangat untuk boleh berkarya dan bertekun, sungguh-sungguh dan tidak mudah putus asa, terutama di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan problema, yang semuanya tidak enak, penuh dengan masalah. Di sini kita diingatkan tidak mudah untuk boleh berputus asa, tidak boleh menyerah. Kita harus senantiasa bertekun, atau di dalam bahasa Alkitab dikatakan jangan sampai tawar hati. Apa yang dimaksud dengan tawar hati? Yaitu kehilangan daya juang, berkecil hati, jadi menyerah kalah sebelum berperang. Kita ingat Rasul Paulus yang mengalami pergumulan yang sangat berat karena Tuhan Yesus, di mana mulai kapalnya karam,
didera sampai keluar masuk penjara berkali-kali. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Bahwa dia tidak akan kehilangan tawar hati. Sebab karena itu kami tidak tawar hati, dan seterusnya. Begitupun juga di Amsal 24 ayatnya yang ke-10 yang demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kita diingatkan di sini untuk tidak menyerah kalah sebelum berjuang. Doa ini sepertinya juga cocok dengan keadaan zaman sekarang, di saat semua keadaan terasa mudah. Di zaman dimana dengan kita memakai smartphone, semua dapat diakses, semua dapat digapai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, begitupun juga dengan keadaan bangsa Israel pada saat itu sedang tidak setia kepada Tuhan. Kita tahu bangsa Israel yang suka bersungut-sungut, tegar tengkuk. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Allah tetap berkarya dan memberikan karunia bagi bangsa Israel. Karena bangsa Israel berharga di mata Allah. Ayatnya yang kedua menyebutkan bahwa kehidupan bangsa Israel sebagai umat milik Allah akan menerima penebusan. Luar biasa. Bangsa Israel yang bersungut-sungut masih saja Tuhan memberikan penebusan. Namun kenyataan ini tidak membuat semua keadaan menjadi begitu mudah bagi bangsa Israel. Sekali lagi diingatkan, jangan sampai lengah. Karena jika bangsa Israel mampu memahami karya panggilan Allah, tentunya bangsa Israel tidak akan diam saja, tidak akan pasif. Seperti doa Jenderal MacArthur, bangsa Israel tidak boleh lengah. Namun harus selalu waspada dan berkarya terus di dalam kehidupan. Sampai ayat yang ke-8 pun sudah ditulis bahwa bangsa Israel harus menjadi saksi Allah. Bangsa Israel tidak hanya menerima perkara yang mudah, namun mereka juga menerima tugas yang harus ia lakukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Kita memasuki bulan Agustus ini, kita juga tidak merasakan senang-senangnya saja. Kita memasuki masa kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Segala keadaan yang baik di bangsa ini terwujud karena ada orang-orang yang melaksanakan tugas dan pekerjaan untuk membangun bangsa. Tidak semua selalu langsung tersedia, langsung instan, tetapi semuanya perlu perjuangan, bahkan pengorbanan. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini bangsa kita juga menghadapi rintangan, masih saja menghadapi masalah yang berat, dan itu juga menyebabkan kita menjadi putus asa. Namun seperti bangsa Israel, kita harus ingat bahwa kita juga berharga di mata Allah, dan Allah tetap memberikan penghiburan, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu kita juga tidak boleh lengah. Kita selalu diingatkan tidak boleh lengah. Kita juga harus berkarya di dalam Tuhan, ikut berpartisipasi bagi bangsa kita ini. Jangan sampai kita hanya merasakan kemerdekaan, lalu kita melupakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan seperti Tuhan Allah yang berkarya dengan sungguh-sungguh dan penuh kasih, kita pun juga dipanggil untuk membantu, untuk mengisi kemerdekaan dengan sungguh-sungguh. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kita dengan diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 289 ayatnya yang pertama, ke-6 dan 9.
pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Tidak terbalas kurnia ampunan dosa dunia dan pengharapan yang baka yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, Tuhan yang telah memberkati kami, Tuhan yang sudah memelihara kami hingga sampai saat ini Tuhan. Sepanjang hari sampai tiba malam hari ini kami boleh Kau berikan kesempatan untuk kami boleh berbakti merayakan ibadah keluarga Rabu pada malam hari ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Puspo Garjito sekeluarga. Kiranya Tuhan senantiasa berkati di dalam pelayanannya. Juga Bapak Diaken Penapua, kiranya Tuhan senantiasa memberkati supaya dilancarkan di dalam pelayanannya. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa buat Ibu Trenggono, Bapak Trenggono yang saat ini pemulihan, Ibu De Haryono, Ibu Joko, dan Ibu Teguh yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Tuhan jamah, Tuhan berkati. Melalui bilur-bilur darah-Mu kami katakan, dalam nama Yesus saudara kami Kau sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan seperti yang saya alami. Yang kami tahu, Bapak Rudi Haryadi, Ibu Nita Moses, Ibu Wito, juga Ibu Nuni. Tuhan, kami tidak tahu apa yang sedang dipergumulkan. Masalah pekerjaan, masalah ekonomi anak atau apapun, kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat, memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Kau buka pintu-pintu pertobatan, pintu-pintu penyelamatan ya Bapak. Kau tutup pintu-pintu yang menuju kesesatan. Kiranya Kau senantiasa memberkati saudara-saudara kami ya Bapak. Bapa yang di dalam surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini mengalami krisis yang diakibatkan oleh virus corona. Tuhan, kuasa-Mu lebih dahsyat. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami, supaya kami boleh beraktivitas dengan bebas, tidak mempunyai rasa takut, mempunyai rasa khawatir, karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga hendak mempersembahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan, Kau sucikan, supaya persembahan kami yang boleh berbau harum di hadapan-Mu, sehingga kami boleh boleh menggunakannya untuk kepentingan pelayanan kami. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga masing-masing, terutama keluarga besar Blok 1 ya Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap keluarga, setiap pergumulannya setiap hari.
Kiranya Engkau senantiasa berkati, Kau berikan kedamaian ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian doa dan seru kami. Kami naikkan syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita tutup dengan demikian. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita selalu berkarya dan bertekun, sungguh-sungguh serta penuh kasih. Jangan lengah dan jangan mudah putus asa. Ingatlah bahwa kita berharga di mata Tuhan dan Dia tetap memberikan penghiburan, memberikan pengharapan, serta kekuatan kepada kita di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi. Marilah kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 432. Kita nyanyikan ayatnya yang kedua. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan padamu yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kita menerima berkat. Anugerah Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup ibadah pada malam hari ini dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor 436 ayatnya yang pertama. Gusti nuntun lampah kula saklang konggen kula beca. Jalak miwat tepe ugi kula tansah dipun ganti. Nggih Gusti piyambakan reksa mila kula manut Gusti juru wilujeng sejati. Terima kasih Bapak Ibu. Saya minta maaf apabila di dalam saya boleh membawakan firman Tuhan kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Terima kasih.